Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kelas 1 Utsman bin Affan. Apa kabar anak solih dan solihah? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bertemu kembali dengan Bu Eka dalam pelajaran tematik. Kali ini kita akan belajar pada tema 7, subtema 1 dengan muatan pelajaran Bahasa Indonesia KD 3.3 mengenai ciri benda hidup dan benda tak hidup. Sebelum kita mulai belajar, yuk sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah ciri-ciri benda hidup? Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah pernah membahas mengenai ciri-ciri benda hidup, yaitu ada membutuhkan makanan, membutuhkan minum, kemudian dapat bergerak sendiri. Nah, tahukah kalian selain membutuhkan makan dan minum serta bergerak, masih banyak ciri benda hidup yang lainnya. Nah, apa saja ya ciri-cirinya? Ayo kita temukan bersama. Ciri benda hidup yang selanjutnya, yang ketiga, yaitu berkembang biak. Berkembang biak adalah cara memperbanyak keturunan pada makhluk hidup. Cara untuk memperbanyak keturunan atau cara untuk mendapatkan anaknya, ya cara melahirkannya, cara mendapatkan anaknya bagaimana. Jika tidak berkembang biak, benda hidup akan punah atau habis. Seperti dinosaurus. Dinosaurus kan sudah punah, sudah habis, tidak ada lagi di dunia ini. Cara berkembang biak pada benda hidup itu berbeda-beda. Yang pertama ada, contohnya adalah manusia. Manusia berkembang biak dengan cara melahirkan. Ya nak, manusia berkembang biak dengan cara melahirkan. Kemudian, cara berkembang biak ayam dengan cara bertelur. Makanya ada telur ayam. Pernah nggak dengar ada namanya telur manusia? Nah, tidak ada karena manusia tidak bertelur, tapi manusia berkembang biaknya dengan cara melahirkan. Kemudian ada hewan kucing. Nah, hewan kucing nih, coba teman-teman, kira-kira hewan kucing berkembang biaknya dengan cara apa? Benar, kucing berkembang biaknya juga dengan cara melahirkan. Pernah lihat kucing melahirkan? Pasti yang punya kucing di rumah pernah melihat ya nak. Kemudian ada tumbuhan. Nah, tumbuhan juga berkembang biak. Contohnya di sini adalah tumbuhan pisang berkembang biak dengan cara bertunas. Bertunas apa sih Bu? Bertunas itu kita lihat pada tumbuhannya akan ada muncul tumbuhan baru. Nih, kalian coba kalau misalnya di tumbuhan pisang seperti ini nih, ada pohon pisangnya satu, tapi di sebelah-sebelahnya nih yang ini nih, ada pohon pisang yang kecil-kecilnya tumbuh. Nah, ini namanya tunas pisangnya. Jadi, ini adalah tunas pohon pisang. Ini berkembang biaknya dengan cara tunas pisang. Nanti tunasnya dipindahkan ke sebelahnya lagi. Di sebelah sini supaya tidak terlalu dempet nanti. Ya, supaya bisa tumbuh, kemudian nanti ini dipindah lagi ke sini, dan seterusnya, seperti itu. Ciri yang keempat yaitu tumbuh. Benda hidup memerlukan makan dan minum. Makanan dan air berguna untuk pertumbuhan benda hidup. Benda hidup tumbuh dari ukuran kecil menjadi lebih besar dan tinggi. Coba kalian perhatikan. Misalnya manusia, apakah manusia ketika lahir langsung jadi besar? Tidak, ada prosesnya, ada fasenya. Pertama dari bayi dulu, balita, kemudian anak-anak, kemudian tumbuh menjadi remaja, tumbuh lagi menjadi dewasa, dan tumbuh lagi menjadi lansia atau usia lanjut. Nah, ini ada
fasenya, ada pertumbuhannya. Kemudian untuk hewan pun juga demikian, ada fase pertumbuhannya. Misalnya pada ayam. Nah, pertama ayamnya kan nggak tiba-tiba jadi ayam, tapi dari telur ayam, kemudian menetas jadi anak ayam, lalu menjadi ayam muda, dan menjadi ayam dewasa. Dan balik lagi, ayam dewasa bertelur, jadi telur ayam. Kan nggak mungkin ayam tiba-tiba setelah menetas langsung jadi besar ayamnya. Tidak, pasti semuanya dari kecil dulu. Jadi semuanya bertumbuh menjadi lebih besar atau menjadi lebih tinggi. Nah, pada tumbuhan juga. Tumbuhan itu juga tumbuhnya dari yang kecil dulu. Pertama dari biji yang kecil, kemudian lalu ada benih. Nah, kemudian tumbuh dari pendek menjadi lebih tinggi. Nah, itu adalah artinya tumbuh. Sama seperti teman-teman semuanya nih. Ketika usia 1 tahun, tingginya apakah langsung tinggi seperti sekarang? Tidak. Semakin tahun akan semakin tinggi. Nah, nanti nih jika teman-teman sudah usianya 10 tahun, pasti akan lebih tinggi lagi. Nah, itu adalah ciri benda hidup, yaitu tumbuh. Kemudian ciri yang kelima yaitu bernafas. Bernafas berarti menghirup dan mengeluarkan nafas. Coba sekarang bernafas. Nah, bernafas seperti itu penting loh. Bernafas, kalau tidak bernafas nanti kita bisa sesak nafasnya. Saat bernafas, manusia menghirup udara yang mengandung oksigen dan melepaskan udara yang mengandung karbon dioksida. Jadi yang kita hirup nih teman-teman, itu adalah oksigen. Nah, jika mengeluarkan, itu adalah karbon dioksida. Nah, bernafas merupakan ciri utama pada benda hidup. Jadi semua makhluk hidup pasti bernafas. Kalau nggak bernafas nanti mati. Coba kalian rasakan jika kalian menahan nafas selama beberapa detik. Lalu lepaskan, apa yang terjadi? Misalnya tidak bernafas selama 5 detik, coba. Ya, kita seolah merasa sesak nafas dan merasa lelah seperti habis berlari. Seperti itu. Jadi kalau tidak bernafas nanti dadanya sesak, ya nak, kemudian nanti bisa meninggal. Ayo menambah wawasan. Nah, di sini ada kosakata tentang benda hidup dan benda tidak hidup. Yang pertama ada berkembang biak. Nah, ini berkembang biak tadi adalah cara memperbanyak keturunan. Ya nak, bisa melahirkan atau bisa bertelur. Kemudian kata kedua ada punah. Punah itu artinya habis. Dia tidak ada lagi. Sudah punah, sudah tidak ada lagi. Kemudian adalah tunas. Nah, tunas adalah bagian tumbuhan yang baru tumbuh dari kecambah atau kuncup yang berada di atas permukaan tanah. Tunas itu berarti tumbuhan baru yang muncul. Kemudian yang keempat adalah oksigen. Oksigen adalah gas atau udara yang dihirup oleh manusia dan hewan ketika bernafas. Yang kita hirup adalah oksigen. Kemudian karbon dioksida. Nah, ini kebalikannya. Karbon dioksida adalah gas atau udara yang kita keluarkan ketika bernafas. Oke, Soli dan Solihah. Alhamdulillahirabbil alamin, pembelajaran kita pada kali ini telah selesai. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran kali ini dengan baik. Semoga apa yang Ibu Guru sampaikan dapat dipahami dan dapat bermanfaat ya nak. Untuk tugasnya nanti akan dikirimkan pada WhatsApp grup. Dan selamat mengerjakan, kerjakan dengan teliti ya. Sampai bertemu kembali pada video pembelajaran berikutnya. Kurang lebihnya Bu Eka mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.